Mitsubishi Outlander Sport PX keluaran tahun 2012. Simak terus. Yes, kita nikmatin dulu nih ya eksteriornya sebelum kita interview ownernya terkait pengalaman dia selama dia punya mobil ini. Outlander Sport PX 2012 warna putih, cakep ya. Lihat dari sudut sini tuh cakep banget gitu nih mobilnya. Nah, kayak gini nih. Kalau lihat dari sudut sini nih ya, mantep banget, gagah gitu, mukanya juga garang banget. Wah, ini Fascianya guys, keren banget ya. Yang bikin dia tambah sangar tuh karena grillnya itu memang trapezoid gitu ya. Dia tuh memang saat launching ini tuh senada sama Evo 10 grillnya, ngeri banget. Matanya juga nyipit gitu kan, nice, gagah. Gua zoom lagi nih bagian grillnya, modelnya gini, keren ya, sporty banget. Ada logo Mitsubishi di situ, nice. Nah, jaring-jaringnya tuh ya, bikin tambah sporty dan senada tuh. Bagian bawahnya juga sama tuh, model kayak gini, keren. Nah ini nih, ya mantep banget ya, agresif banget nih si grillnya, trapesium gitu. Gokil. Dan bagian fascianya once again keren dan tidak banyak krom-kroman gitu. Cuman ada nambahin aksen aja di bagian grillnya yang trapezoid itu. Mantep ya, nice. Dan di bagian bawahnya sudah dikasih lampu fog lamp dan juga ada DRL nih guys. Tuh, kayak gitu. Yap, dari samping kayak gini nih penampakan mobilnya masih keren sampai dengan hari ini. Fitmentnya menurut gua pas sih, gede velgnya, tebal bannya, jadi mobilnya nggak kelihatan cingkrang nih guys. Nice banget, warna putih gini oke juga ya. Lihat dari sudut-sudut juga tetap keren mobilnya. Jadi khasnya tuh si bagian bagasinya dia agak landai ke bawah gitu, agak-agak turun gitu modelnya. Yoi, masih cakep lah. This is the really SUV nih, 2000 cc. Bukan low SUV, no. Nah ini bagian belakangnya nih, kayak gini. Nice ya, sporty banget. Oh iya, di kaca belakang dia juga udah dapet wiper nih guys. Sangat membantu ketika hujan. Dan di kacanya ternyata dia udah dikasih defogger nih. Tuh, mantep ya. Defogger plus wiper. Wah, nice nih Outlander. Yes, this is Outlander Sport PX, yoi, varian tertingginya. Tapi ada lagi sih yang limited editionnya tuh PX yang limited carbon edition, jarang yang punya tuh. Antenanya udah dapat yang model shark fin kayak gini, nice. Nah ini bagian kanan mobilnya. So once again guys, ini bukan low SUV ya, ini bener-bener SUV beneran lah ya. Yang positioningnya itu dia paling rendah saat itu. Jadi yang pertama si RV, yang keduanya adalah X-Trail, dan ini versi yang ketiganya. Maksud gue strata ketiganya. Jadi SUV yang paling murah saat itu. Karena saat itu yang gue baca ya SUV atau Sport Utility Vehicle, yaitu mobil yang model begini, 2 baris dan mesinnya 2000 cc, bukan 1500. Gitu sih guys. Tapi ya sering berjalannya waktu ya trennya berubah. Nah dia di bagian pintunya tuh udah ada garis-garisan kayak gitu tuh, jadi nambah aksen yang cakep ya. Terlebih bodinya warna putih gitu, jadi aksen hitamnya dapet. Nah di sisi fender kiri dan kanan depan mobil ini, nah ini ada ini nih guys. Nah ada aksesoris, dimana ini kesannya adalah lubang pembuangan panas mesin, tapi aktualnya ini hanya aksesoris belakang, nggak bolong sama sekali. Ini nggak ngelobangin ke mesinnya, ke arah mesin nggak. Lampu sen udah ada di spion nih guys, udah cukup modern. Yang bagian fendernya nih keren nih, bagian sisi kanan depannya nih. Tapi ada yang menarik nih guys. Nah jadi nih ya, bahan fendernya ini nih bukan besi tuh, dan ini tuh apa namanya, kalau dorong-dorong dia kayak bisa melewat-melewat gitu. Kalau pintu kan lain nih. Tuh, ini plat besi. Kalau ini bukan. Gunanya apa?
saat itu tuh lagi gencar campaign pabrikan membuat mobil yang ramah pejalan kaki. Jadi amit-amit kalau ada pejalan kaki yang ketabrak ya, itu mengurangi potensi resiko cedera, kayak gitu. Dan si Mitsubishi ini melalui produknya Outlander mendukung campaign tersebut. Makanya dia bikin fender yang terbuat dari bahan kayak plastik gitu. Bahannya apa gua agak lupa namanya apa deh. Kalau tahu tolong komen di bawah ya. Gitu. Jadi ramah pejalan kaki. Tapi amit-amit sih ya kalau nabraknya kecepatan tinggi juga lewat juga tuh pejalan kakinya kayaknya. Drive safe. Tuh kayak gitu. Jadi ini bukan hal untuk yang lo komplain nih, oh iya nih Outlander jelek nih bagian sininya empuk-empuk gitu. Ya padahal ini bagian dari campaign ramah pejalan kaki gitu. Keren. Nah ini di bagian atasnya nih, semoga kelihatan nih. Ini panoramik roofnya, kayak gitu. Dari atas gelap. Gelap gak sih? Tuh, kayak gitu ya. So ini mesinnya 2000 cc DOHC Mivec. Mantap. Kode mesinnya apa ya? Gue lupa deh, ntar gue tulis di bawah. Anyway, profil tenaganya tuh 150 horsepower, torsinya 197 Nm. Mantep guys. Dan tenaganya itu disalurin ke roda depan, yes, ini front wheel drive, dan transmisinya dia pakai CVT. Gitu. Mantap ya. Peleknya udah pakai baut 5, palang 5, dan ini menurut gue sih peleknya bagus, desainnya cocok sama apa mobilnya. Dan dia udah cakram nih di depannya. Gitu. Ini ban belakangnya, remnya juga sama nih, udah pakai cakram. Nice. Untuk urusan rem, no worries lah ya. Untuk ban dia pakai Bridgestone Dueler, apa Dueler bacanya gimana tuh ya? 60 R17 96H. Mantap. HT. Ukuran ban belakangnya juga sama, jadi nggak belang ya, sama nih ukuran belakang, apa ban depan sama ban belakangnya. Yoi. Bridgestone emang paling pas sih buat Outlander, nyamannya dapet, bukan yang eko-eko tapi ya. Oh iya, ada sedikit isu nih guys. Jadi Outlander Sport di angkatan ini dia tuh ada sedikit masalah di pembuangan exhaust gitu ya. Apa itu masalahnya? Yaitu ketika lo geber mobil ini di RPM 5000 ke atas, dia tuh asap exhaustnya tuh masuk ke dalam cabin. Nah ini bahaya guys. Dan itu memang kegagalan yang saat itu sempat bisa di recall gitu ya. Atau gini, bagi lo yang punya masalah ini dan ada pengalaman, silahkan komen di bawah ya. Buat bagi lo yang ngalamin, segeralah ke dealer resmi untuk benerin. Dan bagusnya di mobil ini udah enggak nih. Kayak udah dibenerin sama ownernya. Nice. Soalnya bahaya guys kalau sampai asap knalpot tuh ya, yang harusnya dibuang keluar tapi malah masuk ke cabin gitu. Takutnya penumpang dan supir yang di dalam tuh kenapa-napa, pingsan atau ya nggak sehat lah ya intinya. Segera deh ke dealer untuk dibenerin. Untuk tipe ini udah keyless kuncinya kayak gini. Mantap. Ya. Buka pintu-pintunya tinggal tarik begini. Nah, gitu. Sekarang kita lihat interior mobil ini nih, guys. Yoi. Yes, overall kayak gini, guys. Dashboardnya didominasi warna hitam dan ada aksen-aksen warna silver. Simpel ya. Ya, tapi mobil ini memang yang dijual adalah performanya, mesin kayak kakinya, powernya ya. Interior ya khas Mitsubishi, simpel banget. Ya, kayak gini desain steering wheelnya, simpel ya. Ada pengaturan head unit di sisi sebelah kiri dan nice nih, tuh masih rapi banget semuanya. Nah, mantep nih, ada pedal shifternya nih. Yang ini buat nambahin gigi, yang ini buat nurun gigi. Ini giginya gigi virtual ya, karena basicnya once again ini mobil CVT, tapi dia bisa sampai 6 speed ke depan gitu. Nah, kayak gitu. Tuh, pindah langsung begini. Tuh,
Oh, nggak mau kalau dia lagi ini ya, lagi berhenti. Nah, ini nih pedal shifternya ya, kanan sama kiri. Ini bahannya tuh bukan plastik, keren ini. Yang kiri juga. Tuh, kayak magnesium atau apa gitu. Dan yang gue seneng, ini pedal shifternya itu nggak nempel di setir guys. Jadi mau lo setirnya putar-putar kayak gimana juga dia kan tetap stay di sini. Gunanya apa? Pas lo belok-belok, lo masih bisa dengan gampang naikin atau turunin gigi. Gitu sih. Ini kayak model Ferrari gitu kan. Setahu gue tuh Ferrari apa namanya dia stay gitu. Apa namanya si pedal shifternya nggak nempel di setir. Asik nih. Ini juga nih bobotnya juga mantep nih, switch-switchnya, switch sense, switch lampu, nggak terasa murah gitu. Nice. Jadi dari N pindahin ke D, geser ke kanan, set. Oke, langsung masuk gigi 1 gitu. Kalau Tiptronicnya nyala kayak gini instrumen clusternya guys, semuanya gampang dilihat. Dan dia ada aksen-aksen chrome gitu di rumah apa namanya meterannya ya. Di tengah ada MID tuh. Nah itu MID-nya ada apa aja sih? Ada average fuel liter per 100 km, ada posisi gigi. Yang kanan sini fuel, ini apa namanya temperatur, ini kilometer, udah lumayan lah ya. Ini average kilometer per jamnya, speednya. Trip A, trip B. Untuk pengingat servis 310 km menuju pom bensin sampai dengan bensinnya habis. Ini ada suhu di luar nih. Gitu. Mantap. Ini konsol tengahnya kayak gitu. AC-nya masih puter-puteran. Oke lah. Nah, ini layout daripada transmisinya. Tuh, kayak gini. Ada alurnya gitu. Apa cuma lurus doang. Ada P, ya kan? R, N, P, R, N, D sama D plus minus. Kalau lo pakai yang ini, pakai gear lever ini untuk naikin gigi, turun giginya di sini nih. Jadi geser ke sini. Nanti dia untuk nambahin ke depan, untuk ngurangin gigi ke belakang. Gitu. Sini ada buat tempat apa? Botol minum, cup holder, dan barang-barang lain di sini. Apa namanya? Rem tangan masih bener-bener rem tangan ya, bukan rem jari. Nice. Si area apa namanya gear levernya juga lucu nih ya. Ada aksen chrome di sini dan di sini juga nih. Ini detail yang manis sih menurut gua. Gitu. Cakep. Ya, ini bagian pintunya kayak gitu. Ada kantong pintu buat naruh minum dan e-toll card segala macam. Ini pintu depannya. Untuk pintu belakang ya kayak gini nih. Dia minim banget, bahkan nggak ada kantong pintunya guys. Ada speaker. Gitu ya, cuman ada tempat kecil di sini lah. Kayak gitu. Nah untuk bagasinya, ngebukanya tuh enak tuh, cuman didorong doang pakai jari nih. Ini nih, di sini. Jadi kayak electrical gitu, dipencet doang, langsung ngebuka. Udah, tinggal tarik. Nah kayak gini bagasinya guys, cukup lega. Dan dia ada separatornya nih, kayak gitu. Ada apa di bawah sini? Spare tire. Ada dongkrak dan tempat-tempat penyimpanan tambahan lainnya di bawah sini. Nice. Nah, masa enggak? Sekarang dia mau praktekin ngelipat rata lantainya nih. Nah, jadi bagasi bisa tambah gede. Tuh. Ini sorry ya, kepalanya ganjelannya masih itu. Oh, bisa nih dibikin rata lantai. Jadi mesti setting dulu. Kayak gitu kira-kira. Bawa kanannya juga bisa sih, tapi ini cukup mewakili ya. Nice. Nah, si jok yang tengah ini, yang kecil ini, kalau nggak dipakai, nah bisa dibuat sandaran tangan plus ada cup holder lagi di situ. Mantap. Ya overall interiornya didominasi warna hitam kayak gini, semuanya termasuk joknya, dashboardnya semuanya, tuh kayak gitu, sporty banget. Dan dia bukan dari bahan yang susah dibersihin itu. Ini gampang nih dibersihin. Nice.
Nah ini kalau dalam kondisi ketutup nih, si panoramic roofnya tuh kayak gitu, jadi nggak bikin panas. Nah cara bukanya gini nih, panoramiknya, buka mas. Wih asik, sekali sentuh langsung buka, lebar ya, tuh, cakep, bisa ngeliat langit loh. Nice. Nah ini tadi dia, kalau dia ke belakang sini buat ngebuka, ke depan buat nutup gitu. Bisa juga di cut di tengah-tengah, misalnya gue pencet gini nih, nah dia kebuka terus kan. Bisa juga di cut, stop, udah kebukanya nggak semua, sesuai kebutuhan lo mau buka full apa enggak gitu. Nutupnya ke depan deh tuh. Kalau depan dorong terus deh kayaknya. Oh nggak bisa juga. Jadi kalau dorong sekali atau tarik sekali, dia akan otomatis kebuka tutup sendiri. Cuman bisa di pause juga bukaannya gitu guys. Nah di sini ada ambient slide nih untuk mempertegas suasana kabin nih kan, biar lebih syahdu gitu. Pencet, tuh nggak begitu kelihatan ya, tuh pencet lagi, tuh. Ini paling terang, ini agak redup, ini paling redup, ini mati. Sorry nih siang-siang jadi nggak begitu kelihatan guys. Nice lah fiturnya. Halo Mas Angga, apa kabar? Halo, kabar baik. Waduh Mas, thank you banget waktunya ya. Udah boleh ngobrol sama gue nih. Sama-sama Mas Ari. Wih, gokil. Mas, tolong dong sebutin merek, tipe, dan mobil lo ini. Ya, mobil gua ini Mitsubishi Outlander tipe PX tahun 2012. Wih, mantep. Mas, sebutin dong kode mesinnya sama powernya berapa sih? Tau nggak? Kalau kode mesin sih gua nggak hafal ya. Cuma kalau misalnya powernya sih dia di 150 horsepower. Terus torsinya di 197 Nm. Gokil, gede ya. Lumayan. This is dari SUV guys, bukan low SUV. Lumayan buat bikin senyum ya. Lumayan bikin senyum. Mas, maaf nih Mas, lo beli mobil ini dari baru apa gimana Mas? Enggak, gua beli second. Second ya? Beli second. Nah, menarik nih. Apa yang mesti lo cek ketika lo pengen ngambil mobil ini untuk pastiin mobilnya tuh oke gitu? Yang pertama sih kaki-kaki ya, karena sebelum beli mobil ini gue sempat searching juga penyakit-penyakitnya. Kebanyakan sih kalau Outlander ini lebih ke kaki-kaki sih, ke rekstir biasanya. Oh, kelemahannya di situ ya? Kelemahannya di rekstir. Kayak mungkin karena udah usia juga kali ya? Mungkin faktor usia juga pengaruh sih kayaknya. Oke. Kalau kayak kaki nih Mas, terus sorry, sebelumnya ada penyakit lain nggak yang khas dari mobil ini selain kayak kaki? CVT-nya mungkin atau mesinnya, elektrikalnya ada? Kalau CVT sih sebenarnya kalau misalnya dirawat dengan baik sih mungkin pergantian oli maticnya itu teratur. Gue rasa sih nggak ada masalah ya. Ini masih baik-baik aja ya? Masih baik-baik banget. Nice. Dari mesin ada nggak penyakit khasnya? Kalau mesin selama setahun gue pakai mobil ini sih belum ada sih. Baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Nggak pernah overheat? Overheat enggak, alhamdulillah. CVT-nya juga nggak pernah overheat? Enggak. Mantap. Mas, berarti mesin aman ya? Mesin aman. Terus habis itu Mas, tadi kayak kaki Mas, udah ada yang lo ganti belum Mas? Dan berapa harganya? Untuk kaki-kakinya? Untuk kaki-kakinya kemarin gue ganti rekstir. Iya, karena ya memang penyakitnya di situ, ya udah daripada gue rekondisi, dengan gue ganti. Gokil, berapa tuh Mas? Untuk harganya sih, gue kemarin ngambil yang merek bukan orinya ya. Itu di kisaran 2 jutaan. Utuh tuh 2 juta tuh segelondongan tuh. Itu belum sama pasang tapi. Oh, kalau pasang berapa tuh Mas? Kalau sama pasang ya sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. 3 juta sedikit. Boleh sebutin nggak Mas bengkelnya di mana Mas? Bengkel kalau kaki gua di daerah Jati Bening di Heri Jaya Fair. Apa? Heri Jaya Fair. Heri Jaya. Heri Jaya Oh, Fair. Heri Jaya Fair ya. Ya. Oke guys, nih Ya. anyway daerah rumah kita nih Jati Bening Pondok Gede Jati area Bening, ya. Pondok Gede. Nice. Terus Mas, selain kaki ada nggak part lain yang udah lo ganti karena umur? Kalau selain kaki kemarin gue sempet ganti kompresor AC malah. Kenapa itu gejalanya? Karena gejalanya waktu itu nggak tahu tiba-tiba AC-nya nggak dingin, terus gue bawa ke bengkel AC, ternyata kompresornya sudah rusak dan harus diganti. Ya udah daripada gue servis, mendingan gue ganti baru. Mantap. Kena berapa tuh bos? Kalau kompresor lumayan ya, itu di kisaran 4 juta lebih lah. Lumayan kalau kompresor. Ori tapi? Ori. 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 Gantinya di?
Di daerah Kemayoran. 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 Apa nggak nama bengkelnya? Lupa sih, Lupa cuma ya? tahu gue di daerah itu sih. Mantep. Dan sampai sekarang aman ya AC lo? Alhamdulillah aman. Pantesan guys, tadi gue cobain dingin sih emang mobilnya. Iya. AC baru ternyata. Ada lagi nggak mas yang lain? Yang lain sih enggak, cuman paling perawatan biasa aja sih, ganti oli gitu-gitu aja. Nah, perawatan biasa lo di mana mas? Kalau Perawatan rutin? perawatan rutin biasa gue di bengkel, bukan bengkel resmi sih, tapi dia bengkel khusus Mitsubishi itu Oh. di daerah Raden Inten. Oh ya tahu tuh, ada tuh emang ya. Ya, Ya, daerah ya. situ. Sekali datang habis berapa tuh mas? Kalau ganti oli mesin aja sih, dia kan sekitar 4,5 liter ya, Banyak ya? lumayan. 4,5 liter itu kalau oli mesinnya itu sekitar berapa ya kemarin? 150-an ya kalau nggak salah. 150 per liter apa? 150.000 per liter. Oh, tinggal kali 4 aja tuh ya? Kali 4 Di luar jasa? di luar jasa. Oke, ya kira-kira habis berapa tuh? Ada 600.000, 100 700 sampai 700 lah. segituan ya? Oli CVT pernah diganti? Oli CVT pernah. Berapa tuh? Oli CVT kemarin gue ganti cuman 4 literan. Ah, Seliternya itu sekitar 175.000 kalau nggak salah. Karena Oh. dia speknya khusus ya, khusus untuk CVT punya. Gue lupa speknya apa, cuman harganya sih di kisaran 175.000. ada oli khususnya ya? Ada, Oh, berarti sama tuh 600-700an juga tuh. kurang lebih. Tuh guys, gitu guys, mantep kan? Lumayan. Oke, terus mas, lo bensin pakai apa mas? Pakai Pertamax. Pertamax? Ya. Ih, mantep. Konsumsi berapa mas? Kalau BBM? dalam kota sih bisa 110 ya, Ih, mantep ya. dalam kota. Luar kota? Kalau luar kota ya 112, 113 sih masih dapat sih harusnya. Oke lah, untuk ukuran 2000 cc dengan power yang Ya. gede tuh guys ya. Oke, terus mas, apa namanya, lu paling jauh udah bawa kemana nih mobil? Paling jauh ke Bandung. Iya, nggak jauh sih sebenarnya ke Bandung. Tapi enak lah ya. Enak banget pakai mobil ini kalau ke Bandung. Oh iya, terus panoramic roof-nya itu kan ada fungsi buka tutup ininya tuh, Ya. si shield-nya itu ya. Betul. Itu udah ada isu nggak sih? Selama ini sih nggak ada. Baik-baik aja ya? Baik aja sih. Belum lemes ya? Belum. Oke, mantap. Terus apa namanya, perbaikan so far itu yang lo lakukan ya? Iya. Oke deh. Mas, apa yang lo suka dan apa yang lo nggak suka dari mobil ini? Yang gua suka dari mobil ini, satu kencang, Oke, terus kedua fiturnya cukup lengkap. oke. Dia sudah ada panoramik. Ah, Tapi kalau yang gua nggak suka sih sebenarnya untuk dashboardnya itu kesannya lebih sederhana ya. Simpel banget ya? Simple banget. Nggak terlalu banyak pernak-pernik ya? Nggak terlalu banyak pernak-pernik, itu aja sih. Yang lain, hal yang lo nggak suka nggak ada? Yang nggak suka kayaknya nggak ada ya. Lo happy pakai mobil ini ya? Happy banget sih mobil Mantap ini. men, iyalah. Mas, kalau mobil ada panoramik itu enak ya? Enak. Yang lo nikmatin gimana tuh? Yang pasti sih bisa ngelihat langit-langit kalau misalnya malam. Udah. Enak ya? Enak, bisa ada panoramiknya. Kalau keluar kota juga asik ya? Keluar kota juga asik. Iya tuh guys, itulah keunggulan panoramik. Tapi dia emang nggak bisa dibuka kacanya ya? Nggak bisa. Emang full kebuka kaca doang gitu ya? Betul. Kuat nggak sih mas kacanya? Pernah ketiban apa gitu? Selama ini sih enggak sih, nggak pernah ketiban apa-apa. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Dari sesama pengguna nggak ada yang cerita tuh, oh gue ketiban pohon buah mangga retak gitu? Ada nggak cerita sesama owner? Belum pernah dapat cerita seperti itu. Jangan sampai ya? Jangan sampai lah. Amit-amit. Mungkin lumayan mahal kali ya kalau misalnya harus ganti ya. Kayak aja sih, Iya. soalnya itu satu kaca gede loh itu. Betul. Oke. Lumayan mahal. Mas, ada nggak tips untuk orang-orang yang baru pengen beli mobil ini ataupun mungkin yang sudah punya mobil ini? Tips dari lo, rawatnya atau apapun itu. Tips untuk orang yang baru mau beli mobil ini kali ya. Mungkin yang pertama sih lo harus lihat di sektor kaki-kaki ya. Oke. Kaki-kaki, karena kebanyakan mobil ini mungkin lemahnya di kaki-kaki, khususnya di rekstir, itu satu. Yang kedua, lihat di transmisinya, karena kan dia pakai CVT ya. Oke. Mungkin yang orang banyak bilang itu transmisi CVT itu kalau misalnya rusak mungkin biayanya bisa lebih besar gitu. Bener mas, bener itu. Gitu. Nah, itu lo harus lihat juga CVT-nya, maticnya masih bagus atau enggak. Mungkin kalau misalnya lo baru beli ada hentakan atau jeduk lah istilahnya, kalau bisa jangan hindarin deh gitu. Terus yang ketiga mungkin di cooling system kali ya, seperti radiator dan teman-temannya gitu kan. Karena kan mobil ini mungkin bisa dibilang sudah cukup berumur ya, sudah di atas 10 tahun ya, mungkin usia
Lu cek lagi nih radiatornya apakah ada kebocoran dan lain-lain. Gitu ya. Itu kalau misalnya tips untuk misalnya pengen beli mobil ini. Wis, Tapi overall sih enak sih mobil. enak ya? Enak. Iyalah, this is the real SUV guys, bukan low SUV lo ya. Iya. Nah itu, kasih tau dong mas, yang lo tahu sebagai owner, kalau radiator rusak tuh kenanya berapa, ganti fan segala macem, mungkin pompa air segala macem kalau lo tahu, berapa tuh mas? Tahu gue kalau misal untuk radiator itu sih harganya ya di 1,5 juta sampai 2 juta lah. Wow, Gitu untuk radiator. radiator doang tuh ya? Ya, kalau untuk custom fan sih estimasinya sih sekitar 700-an lah. Ori semua tuh ya? Iya, sorry. Gitu. Terus yang lain-lain sih gue kurang paham sih, Ri. Water pump gitu-gitu belum? Water pump belum pernah ganti. Gitu. Cuman kalau untuk harganya sih ya masih ramah di kantong sih sebenarnya. Gitu ya? Iya, nggak mahal-mahal banget. Oke. Gitu. Itu, oh satu lagi mas, lo timing belt, timing chain gitu aman ya? Belum pernah diganti ya? Belum pernah ganti. Awet juga ya? Selama gue dapet mobil ini sih, alhamdulillah ya udah banyak yang diganti sama owner sebelumnya gitu loh. Jadi gue bisa dibilang beli mobil ini ya minim PR lah. Paling kemarin aja sih yang kompresor AC sama rack steer aja sih yang gue ganti. Itu major ya? Ya. Oke. Kayaknya overall udah cukup singkat padat dan jelas nih semuanya, daging semua nih dari Mas Angga sebagai pengalaman dia terkait pengalaman punya mobil ini gitu ya. Mas Angga makasih banyak waktunya ya. Sama-sama, udah boleh ngobrol terima sama kasih. gue, thank you banget. Semoga gue yakin informasi dari lo pasti bermanfaat buat orang-orang yang nonton ini, amin. Mudah-mudahan. Sampai ketemu lagi Mas Angga, dadah. Dadah. Thank you. Alright guys, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen nyari mobil ini. Gue Hadi Nugroho pamit, tapi tenang guys, di part 2 gue akan ajak lo untuk test drive mobil ini. Gimana rasa nyetirnya? Oke, sampai ketemu di part 2. See ya. Sepet Gak apa-apa, terusin aja. Sepengetahuan.